Om Swastiastu anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan materi MPLS tentang zat adiktif dan psikotropika atau narkoba. Nah, sebelum Ibu lanjut, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya. Baiklah, sekarang kita mulai saja. Nah, zat adiktif dan psikotropika atau juga dikenal dengan narkoba. Anak-anak tahu nggak apa itu narkoba? Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Narkoba juga biasa disebut dengan nafsa, ya, di mana itu juga merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, apa sih itu narkoba? Narkoba adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral, diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang yang menggunakannya. Nah, tadi kan sudah Ibu sampaikan pengertian apa sih itu narkoba, ya. Namun di sini ada lagi ruang lingkup yang perlu kita ketahui lebih luas lagi, yaitu pengertian nanti Ibu ulangi lagi ya, kemudian jenis-jenisnya, dampak negatif, tanda-tanda penyalahgunaan, upaya pengobatan ketergantungan, upaya pencegahan penyalahgunaan, keterkaitan di bidang kesehatan. Nah, ini pengertian zat psikotropika ya. Jadi zat psikotropika itu apa? Yaitu berkaitan juga dengan narkoba ya. Jadi, zat psikotropika itu adalah suatu zat yang mempunyai efek terhadap kerja otak sehingga menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat. Nah, awal sejarah zat psikotropika ini ditemukan yaitu berupa daun ganja ya, itu ditemukan di Cina tahun 2737 sebelum Masehi. Nah, daun ganja itu digunakan untuk mengobati penyakit seperti penyakit malaria, rematik, beri-beri, sifat pelupa, dan sakit perut. Nah, mengenai zat adiktif, ya, itu ada beberapa jenis. Nah, ada jenis narkoba, psikotropika, dan yang lain. Nah, narkoba contohnya itu morfin, heroin atau putau, ganja, metadon, kodein. Nah, kalau zat psikotropika itu contohnya ekstasi, amfetamin, diazepam, barbital, sabu-sabu. Dan adiktif lainnya itu contohnya nikotin, kafein, tein, alkohol, obat-obatan kimia. Nah, zat adiktif tersebut itu menyebabkan efek depresan, stimulan, halusinogen. Nah, yang memberikan efek depresan itu dari ekstasi dan sabu-sabu. Kalau stimulan, yaitu dari zat yang berbahan kopi, teh, rokok, alkohol. Yang memberikan efek halusinogen itu ganja, morfin, heroin, putau. Nah, apa itu depresan? Depresan adalah suatu fungsi yang menekan sistem saraf pusat sehingga mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Stimulan itu adalah zat yang menimbulkan rangsangan saraf pusat dan meningkatkan kegairahan, yaitu berupa kesegaran dan bersemangat, serta kesadaran. Kemudian kalau halusinogen itu adalah obat alamiah atau sintetis yang menyebabkan adanya penyimpangan persepsi, termasuk halusinasi, seperti mendengar suara, melihat sesuatu tanpa ada rangsangan. Nah, di sini ciri-cirinya orang yang berhalusi itu hilang kesadaran, terus kemudian tidak kenal ruang dan waktu, adanya perasaan curiga. Contoh-contoh yang menyebabkan efek-efek tersebut, khususnya halusinogen, itu contohnya obat-obatan ganja ya, kemudian meskalin dari kaktus, psilocybin dari jamur. Adapun dampak negatif penggunaan psikotropika itu pertama adalah dapat menyebabkan tindakan kriminalitas, sedektif atau menyebabkan kecanduan, ya ketergantungan fisik dan psikologis. Kemudian kokain akan menimbulkan gangguan pencernaan atau sulit tidur.
Kemudian ekstasi dapat merusak sistem kerja otak dan jantung. Kemudian penyalahgunaan amfetamin, sabu-sabu dapat mengakibatkan ketergantungan secara mental, gangguan pada jantung, dan stroke. Nah, kalau penggunaan ganja dapat menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti kecanduan fisik dalam jangka waktu lama. Apabila digunakan dalam jangka waktu lama, menimbulkan berbagai macam penyakit seperti bronkitis, sinusitis, faringitis. Kemudian gangguan lainnya itu yang terganggu konsentrasinya, hilang keseimbangan dan koordinasi tubuh, rasa gelisah dan panik, gejala psikologis, hilang semangat, cepat berubah suasana hatinya, hilang ingatan jangka pendek. Nah, dalam penggunaan narkoba itu biasanya menggunakan jarum suntik. Jika jarum suntiknya tidak steril, itu akan meningkatkan si pecandu untuk tertular penyakit radang hati atau hepatitis B dan HIV/AIDS. Adapun tanda-tanda pengguna secara fisik yaitu kurus, mata cekung, merah, pucat, tangan berbintik merah, sering menguap, berair mata, berkeringat lebih. Kemudian secara emosi itu sangat sensitif, cepat bosan, sikap membangkang, emosi naik turun. Secara perilaku itu sikap tidak peduli, jauh dari keluarga, malas, sering lupa tanggung jawab, suka mencuri uang atau barang berharga di rumah maupun di sekolah. Ya, jadi itu digunakan untuk membeli narkoba. Kemudian selain itu juga takut air atau malas mandi. Adapun upaya pengobatan ketergantungan nafsa atau narkoba, yaitu pertama dengan cara rehabilitasi korban ketergantungan. Dapat dilakukan di bagian psikiatri, rumah sakit umum, pemerintah, dan swasta. Kedua, proses detoksifikasi dapat dilakukan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, upaya pencegahan yang mendasar bagi pengguna nafsa atau narkoba itu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, komunikasi yang harmonis terhadap orang tua. Ketiga, selalu berperilaku positif dengan aktivitas yang dilakukan. Keempat, tidak merokok karena sebagai pintu utama si pengedar dalam mengedarkan narkoba. Kemudian 5, melakukan pengembangan diri atau hobi. Keenam, mampu menangkal pengaruh atau bujukan dari pengguna maupun pengedar ya. Ketujuh, saling menghargai sesama remaja. Nah, ini merupakan contoh salah satu narkoba yang berupa ekstasi. Itu dalam bentuk tablet, kalau sabu itu dalam bentuk serbuk. Nah, adapun kaitan antara bahan-bahan narkoba itu dengan kesehatan, yaitu seperti ini ya. Jadi contohnya itu misalnya zat tranquilizer mayor yang terdiri dari Valium, Lexotan, Activan, yaitu digunakan untuk mengobati orang sakit jiwa agar dapat menenangkan diri. Kemudian ganja itu juga berguna ya untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti sakit kepala, mencegah perkembangan glaukoma, mengurangi rasa sakit dan mual selama kemoterapi, rematik, menambah selera makan, mengobati insomnia atau susah tidur. Nah, demikian anak-anak. Ya, demikian materi singkat dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Ya, tutup kata, Ibu sampaikan ucapan terima kasih atas perhatiannya.